Baik, untuk senyawa halogen, Anda kenal dengan RX, gitu ya. Jadi X-nya itu halida bisa Cl, Br, I, dan F. Nah, di situ mereka memiliki pola fragmentasi em, ini. Di antaranya adalah yang pertama, pelepasan atom halogen. Jadi atom halogen tersebut lepas dengan membawa pasangan elektron ikatan. Jadi karena X ini elektronegatif, jadi dia ada kemungkinan membawa pasangan elektron tersebut. Semuanya dibawa. Jadi secara heterolitik terjadi fragmentasi. Nah, sebelum terjadi fragmentasi, untuk senyawa halogen, dia bisa mengalami pembentukan ion molekuler. Caranya dengan cara yaitu untuk Rx, X sendiri misalkan Cl gitu. Anda ketahui dia punya berapa elektron valensi di sekitarnya. Halo? 6, Ibu. Berapa? 6, Ibu. Oh, 6. Cl golongan berapa? 7, Ibu. 7. Berarti 7 elektron valensi ya. Benar? Halo? Iya, Ibu. Iya, Ibu, Ya. 7. Jadi jika berikatan dengan karbon itu kan nanti tu- ini satu elektron menyendirinya itu akan berikatan dengan karbon dengan elektron milik karbon. Kan gini kan, ini yang bulat milik Cl. Nah, jika Ibu gambarkan di sini, terdapat 3 pasang elektron menyendiri. Akhirnya terlihat seperti itu. Apakah paham dari sini untuk struktur Lewisnya? Paham, Ibu. Ya, nah setelah itu seperti umumnya bahwasanya proses pertama masuk ke MS itu adalah di ion source, di mana nanti ada elektron energi tinggi yang eh, membombardir molekul kita. Nah, yang terkena adalah elektron menyendirinya juga, seperti halnya O yang punya 2 pasang elektron menyendiri, pada halida juga sama ini, pada halogen. Jadi elektronnya itu akan terpental nanti satu elektron pada elektron menyendirinya, sehingga dia akan membentuk Rx, kemudian kehilangan itu ditandai dengan positif, yang lainnya muncul seperti ini. Nah, seringkali di buku tulisannya tidak selengkap ini. Dia dituliskan dalam bentuk Rx, kemudian radikal positif. Seharusnya Anda sudah tahu bahwasanya di sini dia punya 2 pasang elektron menyendiri yang tidak dituliskan. Ya. Namun di perkuliahan ini biasanya Ibu tuliskan agar Anda eh, tidak bingung. Nah, ini ion molekulernya. Bentuk ion molekulernya dari senyawa halogen. Nah, setelah dia mengalami ionisasi membentuk ion molekuler, kemudian tahap pertama yang mungkin terjadi untuk fragmentasinya, jadi fragmentasi terjadi setelah pembentukan ion molekuler, yaitu yang pertama pelepasan atom halogen. Jadi X ini akan lepas. X akan lepas membentuk karbokation. Caranya gimana? Karena X itu elektronegatif, maka dia akan mengambil pasangan elektron ikatan secara heterolitik fragmentasinya. Akibatnya apa? R yang ditinggalkan akan bermuatan positif. Dan X-nya yang semula bentuknya seperti ini, Ibu gambar. Kemudian ini pasangan elektron ikatannya yang di sini dia bawa semua, jadi seperti ini. Nah, yang positif ini tadi akan hilang karena sudah ada 2 pasang elektron yang dia bawa. Jadi kondisinya Cl akan seperti itu. Atau biasanya Cl. X akan seperti itu. Atau biasanya ditulis seperti ini aja. X
radikal. Gitu. Jadi silahkan dipahami bahwasanya di sini masih ada 3 pasang elektron menyendiri. Nah, R positif inilah yang terdeteksi oleh MS. Di M per Z berapa? Nah, makanya ini disebut dengan karbokation, R plusnya. Tergantung sepanjang apa karbonnya. Kemudian pola fragmentasi yang kedua adalah pelepasan hidrogen halida. Jadi kalau X-nya Cl ya lepas HCl, Br, HBr gitu ya. Kemudian ion yang dihasilkan itu adalah ion radikal alkenil. Jadi ini adalah contohnya di mana di sini terdapat hidrogen yang diambil oleh X. Jadi misalkan kalau ini kita lihat ini hanya berkurang. Ini cuma satu misalkan. Nah, ini elektron elektron ikatannya. Oh, sebaiknya Ibu gambar sendiri karena ini ternyata bentuk radikal ionnya ada di sini ya. Jadi Anda nggak jelas nanti Ibu gambar di bawahnya. RC. Nah, nah di sini X bisa membawa pasangan elektron menyendiri dan juga H di sini bisa berikatan dengan salah satu elektron di sini. Akibatnya X akan berikatan dengan H, tapi dia karena membawa pasangan elektron ini, dia jadi netral ya. Dia ada 2 elektron yang dia bawa, jadi dia tidak bermuatan. Karena yang CH di sini elektron ikatannya dibawa semua oleh X, dia akhirnya bermuatan positif. Dan di sini ada 1 elektron yang dia tinggalkan, jadi dipegang oleh C semua. Nah, ini bisa mengalami penyusunan ulang menjadi R, jadi H bisa pindah ke pergeseran gitu ya, pergeseran 1, 2, R, CH, kemudian di sini ada ikatan CH, dan radikal ion ada di tengah. Jadi kalau digambarkan itu sebenarnya sama dengan ini. Jadi di sini ada ikatan rangkap 2, tapi disebutkan di luar itu bahwa ada radikal ion. Nah, sebenarnya radikal ionnya terletak di sini. Jadi gambarnya bisa seperti ini. Nah, ini pola fragmentasi yang kedua. Jadi ada pelepasan HX. Yang pertama, pelepasan X-nya. Jadi kalau yang atas bisa terbentuk karbokation, R plus-nya. Yang bawah, ion radikal alkenil. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jauh ini? Tidak, jika tidak Ibu lanjutkan. Selanjutnya, apalagi yang bisa terjadi untuk pola fragmentasi pada senyawa halogen? Di sini disebutkan bahwasanya bisa terjadi pemutusan ikatan C alfa dan C beta. Jadi ada alpha cleavage di situ. Antara C alfa dan C beta. Di sini putus. Karena apa? Homolitik fragmentasinya. Akibatnya, karena 1 elektron dibawa oleh CH2 ini, maka di sini ada 1 elektron sebelumnya. Sedangkan Cl-nya tadi kan ada 1 elektron juga. Ini
seperti ini. Nah, itu bisa digunakan berikatan sehingga membentuk ikatan rangkap. Sedangkan yang tangganya, R-nya, itu akan lepas menjadi radikal R, radikal alkil. Nah, bentuk ini bisa mengalami penyusunan ulang berbentuk seperti ini. Jadi karbokationnya ada di C. Kalau ini sama aja strukturnya. Ini untuk yang alpha cleavage. Jadi antara C alpha dan C beta, di mana C alpha ini adalah C yang mengikat X atau halogennya. Kemudian di sini ada juga pemutusan ikatan CH. Jadi antara C dan H bisa putus sehingga lepas radikal hidrogen. Di sini memang dituliskan untuk fluorida, kemudian yang sini untuk klorida dan bromida. Itu kecenderungannya saja, tapi kadangkala juga ditemukan ini ada di fluorida dan juga yodida. Ya, jadi belum tentu itu khas untuk mereka. Kadangkala itu juga muncul di senyawa halogen lainnya. Jadi ini beberapa jenis pola fragmentasi untuk senyawa halogen. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, satu lagi yang mungkin terjadi pada senyawa halogen adalah penyusunan ulang sehingga menghasilkan ion siklik anggota 5. Jadi siklik anggota 5 ini di sini dia bukan karbon 5 ya, tapi siklik anggota 5, di mana salah satunya itu ada X-nya. Jadi di sini ada X-nya. X berperan di dalam siklik tersebut. Jadi dia menjadi bagian dalam siklik prosesnya. Dan ini dituliskan di sini biasanya berlaku untuk senyawa halogen rantai panjang. Di sini disebutkan C lebih dari 6. Ibu minta maaf, ini materinya kan materi sudah lama sebenarnya, belum Ibu update. Dan untuk angka ini Ibu ragu dulu dapat dari mana ya, karena Ibu selama mengerjakan soal itu untuk jumlah karbon 5 itu sudah bisa kita bikin sikliknya siklik 5. Jadi ini lepas satu karbon di sini. Jadi ini masih Ibu ragukan. Jadi Anda bisa patokan 5 sudah bisa bikin siklik anggota 5 yang salah satu anggotanya adalah Cl. Caranya gimana? Hidrogen, ya kok hidrogen. Elektron ikatan antara karbon yang keempat, jadi 1, 2, 3, 4, di sini bisa putus melalui reaksi homolitik, di mana satu elektronnya digunakan untuk berikatan dengan Cl. Cl nyumbang satu elektron. Jadi di sini R ngambil satu elektron membentuk R radikal. Yang sini terhubung akhirnya antara Cl dan CH2. Namun dia masih bermuatan positif sehingga ion siklik anggota 5 ini akan terdeteksi di Ms. Jadi dia ada M berz-nya. Jadi ini beberapa pola fragmentasi yang bisa Anda deteksi dalam spektrum senyawa halogen. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Bu, Senyap. Ya. izin bertanya. Tadi Silakan. di alpha cleavage nah itu terjadi homolitik kan Ibu ya? Apakah hanya terjadi homolitik Ibu? Soalnya ya Ibu waktu asam karboksilat itu alpha cleavage itu bisa hetero juga. Jadi mungkin sedikit bingung Ibu apakah hanya homolitik di situ? Iya, di sini dijelaskan. Bentar.
Di sini dijelaskan hanya homolitik ya. Jadi hasilnya itu ionnya ada di sini, bukan pada R. Jadi kalau dia heterolitik, nanti dia bawa semua, yang jadi ion akan di R plus ini. Padahal tidak. Jadi ionnya masih ada halidanya di sini. Ya, Mbak. Baik Ibu, sebentar nggak Ibu? Masih mencerna Ibu. Kalau Anda lakukan fragmentasinya secara heterolitik seperti ini, berarti kan dua elektron ikatannya akan terikut semua, sehingga R-nya menjadi R+. Nah, ini kan nanti akan terdeteksi pada eh, detektor M per Z. Padahal eh, penjelasannya tidak seperti itu. Yang di eh, alpha cleavage ini bentuknya homolitik sehingga fragmen ini yang terdeteksi M per Z-nya. Jadi kita memang menjelaskannya kan berdasarkan data itu, bagaimana dia bisa muncul puncak tersebut. Oh, ternyata kita jelaskan seperti ini. Nanti kalau ketemu soal misalkan Anda coba untuk alpha cleavage itu hidrolitik gitu ya. Nanti hasilnya apa? Apakah ion tersebut bisa terdeteksi di spektrum? Jika tidak, berarti kemungkinannya tidak seperti itu. Jadi kita jelaskannya pakai yang homolitik saja di sini. Gimana, Inas? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Berarti bisa saya simpulkan kayak dicoba iya Ibu. Maksudnya kayak misalkan Iya, Anda boleh skiranya, coba seperti iya. itu. Ha-ha. Jadi Eh, misalkan heterolitik hasilnya gimana? Apakah muncul? Kalau kalau tidak ada ya berarti oh homolitik berarti harusnya ada yang mana seperti itu ya Ibu. Jadi sebenarnya saya tuh sempat bingung Ibu. Berarti setiap senyawa misalkan ether, asam karboksilat, ester itu tuh apakah ada ketentuannya ya? Apakah ada kalau ester hanya homolitik dan keduanya ternyata berarti harus dicobai semua ya Ibu ya? Ya, jadi jika misalkan ada C dan O, kemudian C gini. Nah, ini di sini kita punya em, atom dengan elektronegativitas tinggi gitu ya. Jadi dia bisa menarik pasangan elektron. Jadi kemungkinan itu ada heterolitik di situ. Jadi bisa heterolitik bisa terjadi. Nah, kalau yang seperti ini antara C dan C, kemungkinannya kecil sekali. Kecuali kita coba antara C dan Cl tadi, seperti tadi. Jadi Cl bisa lepas dengan cara heterolitik misalnya. Jadi karena dia memang elektronegatif. Jadi bisa dicoba-coba tapi kan juga nggak asal. Jadi ada dasarnya. Kalau di situ atomnya elektronegatif, bisa kita coba untuk heterolitik. Tapi kalau sama-sama CC mungkin agak sulit. Kita lihat coba untuk ininya ya, contoh soalnya misalkan ini alkil halida rantai panjang. Jadi berapa karbon ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi heksil bromida. Nah, kita bisa coba beberapa cara di situ. Di sini disebutkan molecular weight-nya 165. Anda bisa kan tuliskan bentuk ion molekulernya seperti apa? Oh, bisa Bu. Tadi kan kalau R, misalkan BR punya 7, dia ada seperti ini harusnya, tapi karena ditembak elektron jadi lepas satu, bentuknya seperti ini kalau BR ya. Nah, itu ion molekulernya. Nah, di sini ion molekulernya yang mana, Bu? Di sini berat molekulnya 165, tapi di sini ada M, ion molekuler yang 164. Terus di sini kok ada tulisan M plus 2. Nah, ini nanti Ibu jelaskan yang ini. Sementara ini Anda berpatokan yang M dulu. Anda tahu BR berapa ininya? Apa berat molekulnya?
HR-nya berapa? PR 79 ya. Oke, Ibu tulis yang sini. Sorry. 79 untuk BR itu. Nah, apa saja yang bisa terjadi tadi? Kita coba dari awal. Tadi apa aja? Pelepasan atom halogen. Pelepasan atom halogen. Ada 7, 4, 5, 6, 7. Ya, BR. Pelepasan BR di sini mungkin bisa terjadi. Kemudian apa lagi tadi? Alpha cleavage. Kemudian HBr gitu ya. Coba tuliskan sendiri. Jadi ini bisa dengan BR nanti. Ada jalur sendiri. Kemudian bisa siklik 5. Bisa siklik anggota 5 itu berarti menghubungkan 4 karbon dengan BR 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian sini ini nanti putus. Nah, ini kita coba, ini kasih huruf A, B, kemudian C, dan D. Kita coba untuk yang A hasilnya, jika A ini putus, maka nanti akan terbentuk BR radikal. Disertai dengan R plus gitu kan. R-nya ini tadi C7 ya. Ya benar ya, C7 kan. C6 atau 7? 7. C6, Ibu. Oh, C6 ini. Berarti C6H13. 2N plus 1. Ini salah, kelebihan. CH3. Nah, kita akan dapatkan C6H3 plus sebagai ionnya. Ini M per Z-nya berapa? 85. Ya. Kemudian yang B, andai dia putus secara homolitik, maka hasilnya adalah radikal R gitu ya. Radikal R-nya itu C5H11. Jadi di sebelah sini itu jadi radikal, kok ion. Jadi radikal C5H11. Kemudian yang ionnya ada di sebelah sini bentuknya CH-BR positif. Ini CH2. Ada 2H. Coba ini berapa? M per Z-nya 79, 80, tambah 12, 92, 93. Nah, ini nanti kita cek ada enggak. Kemudian lainnya apalagi? C. Yang C, pembentukan siklik. Sikliknya yang terbentuk adalah nanti di sini CH2, 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 CH2 ya. Ini BR positif berarti CH2 14 kali 4 56 tambah 79. Berapa? M per Z berapa? 15 8 tambah 5 13 35. Kemudian yang D itu di sini lepasnya HBr. Nah, BR lepas
menyisakan CH3, CH2, 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 CH2. Kemudian di situ lepas membentuk ini ya. Di sini ada radikal. Nah, kalau HBr lepas, ini Br membawa pasangan elektron ikatan, dia sendiri menyumbangkan hanya untuk berikatan dengan Br, sehingga hasilnya di sini ada. Nah, di sini bisa membentuk ikatan rangkap ya. Jadi CH3, ini kok CH2? Ini CH hanya udah dibawa tadi, tinggal CH. Jadi dia sama dengan CH3, CH2, 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 CH, radikal ion. Di mana radikal ionnya di ini sebagai salah satu ikatan di sini. Saya digambarkan seperti itu. Sorry, ini mengalami penyusunan ulang ya, jadi bergeseran hidrogennya pindah ke sini. Oke. Ini berapa M per Z-nya? M per Z sama dengan HBr ini 79 tambah 1, 80. Berarti M min 80. Kalau M-nya 164 kurangi 80, berarti 76. 4, 84 Ibu. 84. Oke. Oke, ada lagi yang tertinggal. Apa lagi? Sudah ya? Oke, coba kita lihat ini dulu. Tadi apa saja yang sudah kita temukan? M per Z 85. Oh, ada di sini. 85. Berarti penjelasannya dia adalah R+. Jadi lepasnya radikal Br. Ya, kemudian 93. Apakah kelihatan 93? Jadi dia alpha cleavage. Kecil Ibu. 93. Kecil. Kecil sekali. Kecil sekali di sini. Berarti dia less important gitu ya sebenarnya alpha cleavage. Kemudian nilai 135. Oh, ada di sini 135. Nah, ini adalah pembentukan siklik anggota 5. Nah, dia cukup signifikan ya, intensitasnya. Selanjutnya 84. 84 juga terdeteksi kecil sekali ya, berarti HBr, kalau tadi kan sebenarnya pada F itu umum terjadi pelepasan HF gitu kan ya. Ternyata di Br memang dia tidak signifikan. Nah, ini sudah kita temukan beberapa. Jadi untuk ion molekuler, kemudian 135 sudah ada, 85 sudah ada, 137 nanti mengikuti, nanti Ibu jelaskan beserta dengan M+2. Sedangkan untuk 43 ini sebenarnya dari pelepasan alkil, kation alkil ini, karbokation ini, dia mengalami fragmentasi lebih lanjut. Jadi fragmentasi lebih lanjut itu memutuskan bentuk propil itu. C3H7. Ya, propil ya 43, C3H7. Jadi itu lanjutan dari R+. Baik, itu untuk contoh yang pertama. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Jadi memang kita bisa masukkan semua kemungkinan pola fragmentasi yang terjadi, tapi ternyata memang misalkan untuk pelepasan HBr yang tadi ada notes-nya bahwasanya kalau di Florida itu bisa ada pelepasan HF. Nah, ini kan kita coba untuk Br, ternyata memang dia
puncak yang less important gitu ya. Jadi munculnya kecil sekali. Jadi dia nggak nggak mengikuti seperti HF. Nah, seperti itu. Kemudian juga yang bentuk alpha cleavage ini juga dia tidak signifikan munculnya. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan karena waktunya semakin ini ya. Nanti Anda bisa coba ulang. Nah, ini contoh lainnya, yaitu Cl. Nah, di sini kita bisa coba beberapa kemungkinan tadi, fragmentasi. Yang pertama lepasnya Cl ya, ada di sini. Kemudian alpha cleavage ada 2. Kemudian kalau siklik berarti ada 4 karbon. Nah, di sini bisa lepas. Oke, berarti di sini kita tulis saja ini yang A, ini B, ini C, ini D. Nah, yang A menghasilkan apa? Kalau A berarti lepas Cl, kemudian ada R+. R plusnya ini berapa karbon? 4, 5, 6, 7. Oh, ini yang 7. C 7, A 15. Berarti 12 kali 7, 84 tambah 5, 9, 99. M per Z 99. Kemudian yang B. Kalau alpha cleavage terjadi di B, maka bisa terbentuk radikal CH3. Berarti sisanya nanti M min 15. Nah, M min 15 berapa? Kita lihat di sini M-nya 134. 134 min 15. 9. 11. Untuk fragmen ion yang mewakili 119 ini sisa dari radikal metil. Jadi yang sebelah sini. Anda bisa gambarkan. Perlu Ibu gambar? Enggak ya. Oke. Selanjutnya yang C juga sama alpha cleavage. Yang C alpha cleavage di situ melepaskan radikal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi radikal R tapi C5H11 berarti radikal. Kemudian sisanya, nah kalau ini pendek, fragmennya CH, Cl, CH3 plus. Nah ini M per Z sama dengan Cl itu berapa? 35. 35 tambah 15, 16, 16 tambah 12, 28. 8 tambah 5, 13, 63. Kita tulis dulu 63. Selanjutnya bisa membentuk siklik yang D, Cl. Nah, di sini ada CH3-nya. Selain ya. Atau dia akan melepaskan CH3, CH2, CH3 ya. Berarti M per Z-nya sama dengan M-29 sebenarnya. 134 kurangi 29, 14 kurangi 9, 5. Kemudian 11, 105. Baik, coba mungkin dari itu ya, yang sampai D, A sampai D. A, B, C, D. Kita cek yang A, M per Z 99. Oh, 99 ada di sini ya. Walau kecil. 119 tidak kelihatan, tidak ada ya. Kemudian M per Z 63 ada tapi kecil. Ya, kemudian yang 105 ada. Ya.
105 juga ada. Ini nanti pasangannya. Nah, yang belum kita dapatkan di situ 98 dan 56. Nah, di sini 98 dia bisa berasal dari lepasnya ini juga ya, apa HCl. Tadi belum. Kalau ini ada H di sini ya. Jadi CH di sini. Nah, HCl ini bisa lepas. Nah, berarti nanti ini kita tulis yang E. E sama dengan lepasnya HCl. Lepasnya HCl itu berarti ion fragmennya M per Z-nya M-3536. M-36. 134 kurangi 36. 98. Nah, ini mewakili lepasnya HCl. Fragmennya bagaimana? Nanti Anda bisa gambar kalau HCl lepas, jadi sama seperti sebelumnya. Berupa seperti sebelumnya. Nah, 56 ini dia ada keterkaitan dengan bentuk lepasnya HCl ini. Oke, kayaknya perlu Ibu gambar memang. CH3, CH2, 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 CH, CH, CH3, HCl lepas. HCl lepas itu membawa pasangan elektron ikatan dan satu elektron ikatan di sini, sehingga menghasilkan di sini muatannya positif dan yang sini ada radikalnya. Itu bisa kita tuliskan CH3, CH2, 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 kemudian CH ada ikatan rangkap 2 gitu ya. CH, CH3 atau tulis saja dulu radikal ion di sini. Bentuknya radikal ion. Nah, di sini ada lanjutan. Jadi fenomena 56 ini dijelaskan. Jadi peneliti itu menjelaskan fenomena 56 itu sebagai beta cleavage. Padahal beta cleavage juga tidak terjadi pada yang sebelumnya gitu ya. Tapi ini dijelaskan dari beta cleavage. Anda udah belajar kalau ada alkena, fragmentasi beta cleavage, ini C vinilnya. Jadi ini kalau alfa, posisi alfa. Nah, di sini beta. Ini yang putus. Ini beta cleavage-nya. Nah, beta cleavage di sini homolitik menghasilkan radikal C3H7 radikal dan juga CH2 radikal. Di sini ada CH yang dia tadi radikal ya, kemudian CH positif, CH3. Nah, ini setara dengan CH2 ikatan rangkap 2 CH, kemudian ada CH positif, CH3. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Dan faktanya karena ini base peak, berarti dia kan yang stabil. Anda ingat kemarin selain ion benzil, kation alkenil, kation alil ya, kation alil, alkenil yang berupa alil ini ya, itu juga stabil. Jadi di bawahnya benzil yang paling stabil adalah kation alil. Makanya dia menjadi base peak ini. Penjelasannya seperti itu. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Ada respon. Oke. Nah, ini terkait dari gambar-gambar sebelumnya, spektrum-spektrum sebelumnya yang sangat menarik di situ Anda lihat ion molekuler itu nggak muncul satu puncak aja. Ada M164 tapi sebelahnya ada M plus 2. Apa itu sebenarnya? Kemudian ada nilai 135 sebelahnya hampir serupa intensitasnya 137. Nah, di sini juga muncul 134, ada tulisannya M plus 2. Seperti apa itu penjelasannya? Jadi ini ada hubungannya dengan isotop, karena kita juga
menghitung massa di sini ya, kan rasio massa permuatan, maka kita perlu tahu isotop tersebut. Jadi misalkan kalau karbon yang biasanya kita pelajari, kan senyawa organik semua mengandung karbon. Nah, karbon itu kelimpahannya di alam itu untuk C12 itu 100. Tapi C13 itu cuma 1% aja. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali. Makanya untuk senyawa alkana gitu kadang muncul puncak tapi dia kecil sekali. Setelah puncak ion molekuler yang kita maksud, biasanya ada kecil. Nah, itu bisa kita abaikan di situ karena dia sebenarnya isotop C13 dengan kelimpahan yang sangat kecil. Begitu juga dengan hidrogen, di mana 1H itu 100, untuk deuteriumnya itu malah 0,016. Jadi bisa kita abaikan. Nah, khusus untuk yang kita pelajari saat ini, halogen, seperti Anda ketahui, halogen khususnya ini ya, Cl dan Br, yang dia memiliki isotop. Jadi di sini ada juga fluor dan iodin yang berupa golongan halogen, tapi dia tidak ada ini ya, tidak ada temannya, tidak ada isotopnya. Di sini iodin juga tidak ada. Nah, yang Br ternyata dia selain Br79, dia juga punya Br yang beratnya 81. Cl yang beratnya 35, ada juga yang Cl masanya 37. Nah, ini proporsinya beda tapi Cl35 itu 100, kalau Cl37 32,5. Jadi kalau kita bandingkan 35 Cl banding 37 Cl itu sama dengan 100 banding 32,5 atau kalau kita sederhanakan 3 banding 1. Sedangkan Br79 banding Br81 itu sama dengan 100 banding 98 atau kalau kita sederhanakan 1 banding 1. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi munculnya ion molekuler. Misalkan ada 2 puncak gitu tadi. Yang satunya disebut M gitu ya, satunya M+2. M+2 dari mana? Kalau yang kita pakai Br79 di sini 79 Br. Kemudian sini 81 Br. Selisihnya masanya kan 2. Makanya ini dituliskan M+2. Begitu juga dengan Cl. Cl ini juga muncul 2 puncak. Tapi perbandingannya 3 banding 1. Kalau Br tadi 1 banding 1. Jadi bentuknya akan seperti ini. Tidak sama dengan Br yang dia serupa. Ya, 1 banding 1. Kalau Cl, ion molekulernya khas 3 banding 1. Jadi ini yang Cl35, ini yang Cl37. Jadi selama pada sampel Anda itu, yang Anda fragmentasi, itu masih mengandung Cl, maka di fragmennya itu pasti dia akan berpasangan dengan perbandingan 3 banding 1. Tapi kalau Cl udah lepas, HCl lepas, Cl lepas, fragmen yang terlihat di sini itu tidak ada ininya, tidak ada double gini. Tapi selama dalam fragmen ion yang terdeteksi oleh MS itu masih mengandung Cl atau mengandung Br, maka prinsip isotop ini masih muncul perbandingan ini. Coba kita lihat di gambar sebelumnya. Di sini ini Cl. Cl tadi Anda ingat 3 banding 1. Memang di sini kelihatan kecil ya. Jadi perbedaannya 3 banding 1. Saya perlihatkan yang lebih jelas. Nah, ini untuk Br kelihatan 1 banding 1. Tapi ada contoh yang lebih terang sebenarnya. Nah, ini. Misalkan Cl 3 banding 1. Anda lihat intensitasnya sekitar itulah 30 dan 100 untuk ion molekuler.
Ini ya, yang ini M, yang ini M plus 2. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan Cl yang 35, yang sini Cl37. Jadi dia kan pasti menambahkan ini massa di sini. Jadi misalkan Anda mau hitung berat molekulnya, CH3, CH2 ini kan 29. 29 ditambah 35. Munculnya 64. Nanti 29 tambah 37. Munculnya di sini 66 gitu ya. Itu contohnya. Ada beberapa contohnya di sini bisa dicek. Ini BR juga gitu. 1:1 antara M dan M plus 2. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini bentuk kelimpahan isotop tersebut. Ibu tambahkan sedikit. Maaf, agak lebih. Ibu tambahkan sedikit. Jika dalam molekul Anda itu dia hanya satu halogennya ya, Cl atau Br-nya itu cuma satu, maka bentuknya ya yang seperti tadi memang. Itu berasal dari persamaan ini, A plus B pangkat M, di mana A merupakan kelimpahan relatif isotop yang lebih ringan. Misalkan kita coba Cl. Cl ada Cl35 sama Cl37. Ini berarti yang A itu yang Cl35, yang B isotop yang lebih berat. Berarti AB. Nah, jumlah atom isotop yang ada dalam molekul. Jika dalam molekul tersebut Cl-nya cuma satu, kita hitung dulu A plus B pangkat M. A-nya itu Cl35, berapa dia perbandingannya? 3:1 kan tadi. Nah, A itu kita masukkan 3, B itu masukkan 1. Di mana A itu kan M, sedangkan B itu M plus 2. Jadi kita tuliskan 3:1. Nah, menariknya lagi, senyawa organik itu ada juga yang halogennya itu ada beberapa gitu ya. Misalkan Cl-nya ada 2. Kalau Cl-nya ada 2, maka bentuk persamaannya A plus B pangkat 2. Di mana kalau kita jabarkan secara matematik itu seperti ini. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini matematisnya seperti itu. Nah, A kita masukkan. A itu adalah yang Cl berat 35. Sebanyak berapa dia? Oh, sebanyak 3. Jadi kita substitusi angkanya 3, yang B itu angkanya 1. Jadi B kuadrat 1. Nah, di sini 3 kuadrat itu 9, ini hasilnya 6, ini hasilnya 1. Nah, di sini untuk apa? Untuk nilai A kuadrat. A kuadrat sendiri tadi berasal dari Cl35. Jadi ada 2 Cl35. Ini yang kita sebut dengan M. Kemudian AB. AB itu ada Cl35 sama Cl37. Ini peluang ya. Jadi kemungkinan mereka bisa berkombinasi jika itu Cl-nya ada 2 dalam molekul tersebut. Jadi isotop yang muncul bisa isotop 35 dua-duanya atau isotop 35 dan 37 ataupun 3737. Nah, kalau yang 35 ini kita sebut dengan M. Nah, yang sini berarti M plus 2. Karena ini kan 7. Udah beda dengan yang atasnya. Berarti M plus 2. Nambah 2 ini nanti beratnya AB. Yang bawahnya M plus ini sudah beda. Tambah 2. Ini juga tambah 2 dari awalnya. Ya, berarti M plus 4. Jadi M plus 2 ditambah 2 lagi. Makanya dia disebut M plus 4. Nah, ini perbandingannya 961. Jadi karena ini AB, perwakilan dari AB, ini perwakilan dari B, dan ini perwakilan dari A. Jadi nanti puncak yang bakal muncul itu perbandingannya 961. Untuk senyawa misalkan CH2,
CH2, CH2, CH2. Sekarang di pinggir-pinggir ada Cl. Nah, kemungkinan nanti ion molekulernya akan seperti ini. Jadi ini menggunakan rumus seperti ini untuk menentukan ion molekuler di situ. Selanjutnya, jika dia kombinasi dari atom yang berbeda, rumusnya lebih panjang lagi. Jadi masih ditambah C dan D. Prinsipnya sama aja, Anda hitung yang AB, Anda hitung yang CD. CD ini sebagai atom yang berbeda. Misalkan di sini satunya Cl, satunya Br, berarti gunakan ini untuk isotop yang Cl, yang sini untuk yang Br. Jadi misalkan kalau persamaannya muncul, ini untuk Cl, ini untuk Br, pangkat 1 masing-masing, Anda kalikan A kali C, A kali D, B kali C, B kali D. Jadi persamaannya akan seperti ini. Sedangkan A sendiri, kalau Cl, A itu dia kan 3. Ya, 3 kelimpahannya. Kemudian kalau C di BR, C dan D ini sama-sama 1 kan ya. B ini 1, ini 3. Jadi tinggal 3 kali 1 yang sini. A kali D 3 kali 1. Kemudian B kali C 1 kali 1. B kali D 1 kali 1. Nah, tapi di sini A dan C, A-nya ini, C-nya ini, dia adalah M plusnya, M-nya. Jadi M-nya itu adalah Cl35 dan Br9. Jadi yang berat molekulnya paling rendah kalau dia dikombinasi, maka M. Kemudian kalau A dan D berarti A-nya 35Cl, D-nya itu adalah Br81. Br81 itu selisihnya dari M itu berapa? Oh, M plus 2. 35-nya sama. Tapi ininya selisih 2. Berarti M plus 2 di sini. Kemudian selanjutnya B dan C. B dan C yaitu Cl37. 37 ditambah 79 Br. Ini sama dengan apa? Oh, ini naik 2, tambah 2. Tapi 79-nya tetap. Berarti M plus 2 juga ini. Sama dengan M plus 2. Sedangkan kombinasi B dan D itu 37Cl dan 81Br. Sehingga dibandingkan dengan M, ini selisih 2. Yang ini juga selisih 2 dari 79. Berarti M plus 4. Nah, di sini akhirnya bisa dijumlahkan. Untuk A dan D itu sama-sama M plus 2. Yang ini mewakili M plus 4. Ini adalah M. Nah, berapa itu? Ini kan nilainya 3. Ini 3 tambah 1 berarti 4. Yang sini 1. Perbandingannya 3 banding 4 banding 1. Nah, seperti ini. Nah, nanti Anda akan dapatkan puncaknya nanti seperti itu di ion molekulernya 3, 4, 1. Jadi biasanya ini membantu kita untuk menentukan, oh di situ kemungkinan ada senyawa halogen nih. Kalau polanya seperti ini, kira-kira dia mengandung halogen apa gitu. Jadi ini ada karena keberadaan kelimpahan isotop yang berbeda untuk Cl dan Br. Oke, ini contoh-contohnya nanti bisa dicoba. Ini misalkan ada 2 Cl, ternyata munculnya seperti ini. Ada M, M plus 2, M plus 4. Tadi sudah kita hitung, Anda bisa koreksi lagi. Ini untuk BR. Nanti Anda coba menghitung juga. Ini kombinasi Cl dan Br. Ini sedangkan untuk senyawa hidrokarbon biasa tidak begitu berpengaruh. Ini ada contoh latihan soal, nanti bisa Anda kerjakan. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Masih di sini? Masih, Walah, Bu. Ibu lupa Masih, Bu. nggak presensi malah tadi. Yang tadi belum presensi, berarti presensi kelas B aja ini. Ibu lupa presensi. Maaf ya, yang kelas A, Ibu lupa presensi tadi.
Jadi mungkin Ibu ganti besok ya. Nggak bisa, ini udah lewat 17.10. Oke, ada pertanyaan enggak? Belum ada. Belum ada. Baik, ini Ibu record. Insya Allah nanti Ibu share jika Anda masih ingin mempelajari lebih detail lagi, terutama mungkin karena Ibu terlalu cepat menjelaskannya dengan waktu yang terbatas. Tapi bisa Anda ulang-ulang kalau sudah Ibu share. Kemudian karena ini pertemuan terakhir, kita kemarin sudah rembukan ya bahwa Anda menginginkan tugas. Nah, tugas itu nanti akan Ibu sertakan selanjutnya. Mohon dikerjakan sendiri-sendiri supaya nilai Anda pun menjadi khas gitu ya. Tidak sama semua dengan teman-temannya. Jadi kerjakan benar-benar secara pribadi sebagai ganti dari kuis ya. Dan kerjakan sebaik-baiknya mumpung Anda masih bisa buka buku, buka materi gitu ya untuk mengerjakannya. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu akhiri sekian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.